Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 16 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 15 saham. Ini macam-macam ya, ada batu bara, ada oil, ada nikel. Ya, terus ada ini ya, MPPA sama LPPF ya. Jadi silahkan kalau memang ada sahamnya sesuai judul ya monggo ditonton. Ya, dan ini saya record cukup malam karena baru ada waktu. Jadi mohon maaf, kita langsung saja ke saham pertama ya, tanpa berlama-lama. Ada Pegas. Pegas ditutup di harga 1.800 dan perubahan harga minus 1,91%. Lihat dari volume, dia makin tipis, terlihat dari EMA-nya juga. Bandar asing ini keluar tipis setelah ada akumulasi. Bandar lokal juga keluar tipis setelah ada akumulasi. Pegas jadi small distribusi, yang jualan AK, BK, PD, YP, yang nampung ada CS, KZNI, BB. Ini BB masih nampungin terus ya. Memang ini cukup menarik untuk Pegas. Kita bisa coba cek dari 19 September. 19 September untuk Pegas ya. Ada BK, ZP, OD, CS, DX ya. Ini BK-nya gila-gilaan nampungnya, dan memang ini kalau Bapak Ibu cek ini candle daily ya, dia juga mengarah pelan-pelan ke atas, masih strong uptrend. Nah, ini ada support pondasinya ya, pondasi uptrendnya ini jangan sampai dijebol. Kenapa? Ini karena udah dari Juli dia berhasil nahan Pegas nggak jatuh di sini. Gitu. Nah, Pegas ini juga kalau Bapak Ibu lihat kuat ya. Biasanya itu kan Pegas IHSG kebanting dikit dia yang turunnya udah 3%, 4% ya kan. Dulu zaman-zaman di sini nih. Nah, ini sekarang dia kuat bahkan diakumulasi aslinya. Jadi apakah ada pertanda atau apa? Ya mudah-mudahan ada gitu. Dan dia udah berhasil break down trend line-nya jangka panjang banget ini. Nah, jangka panjang sekali ini di break. Ya, ini di break. Mungkin dia masih mau retest. Ini semuanya di atas EMA ya, di atas EMA 13, 21, 34, 55 dan tetapi bentukan candlenya cukup jelek sebenarnya, full body turun. Tapi kalau misalnya besok dia ada hijau ya mungkin bagus. Tapi kalau saya lihat sih mungkin dia akan koreksi dulu, retest lagi, baru rounding naik. Ya, mudah-mudahan seperti itu Pegas. Ini tenang aja, asingnya masih di atas semua sampai saat ini ya. Saya nggak tahu kok tiba-tiba besok jualan ya, nggak tahu juga. Cuma ini akumulasi udah di sini ya. Masa dia cuma berapa persen tipis. Dan dia ini 1.800, ini angka psikologisnya 1780 sampai 1.800 untuk Pegas. Oke, selanjutnya ada Medco. Medco ditutup di harga 1010 dan perubahan harga positif 2,02%. Kita lihat dari volume juga ini menipis, masih di bawah volume MA. Bandar asing ini udah 2 hari keluar, bandar lokal ada akumulasi lagi. Medco dia di big akumulasi, yang beli ada BQ, NI, RXPD, yang jualan SQ, OK, CP, PK, ZP. Ini bandar BQ akumulasi top banget sebenarnya. Tapi nggak tahu nih apakah tukeran berat, tapi kayaknya enggak sih, soalnya BQ juga lebih besar kan. Nah, untuk Medco ini kalau saya lihat tadi dari candle 5 menitannya dia ada tarikan, jadi akhir-akhir itu ditarik naik. Jadi harusnya dia di sini terus ditarik naik di akhir-akhir. Nah, ini mudah-mudahan pertanda bagus ya, tetapi kalau candle di atas hammer seperti ini sebenarnya rawan untuk longsor gitu. Ya, rawan untuk longsor, dan dia seperti biasa begitu break dari 990 ya ini naik turun ya, naik turun. Ini juga saya udah sampaikan di grup saya di Telegram gitu kan. Ya udah ada cuannya ambil dulu aja, ternyata longsor gitu. Ya, ini Medco sebenarnya untuk cepat-cepat tiket-tiket bisa lah. Nah, tapi kalau misalnya dia memang confirm ya tutupan, ini kan udah confirm tutupan di atas 1000 nih terakhir kemarin, cuma dia bikin gap. Yang kurang bagusnya itu ya mungkin dia akan turun dulu, nutup gap, baru lanjut naik lagi. Nah, ini kalau Bapak Ibu cek kan dia ini ya sideways breakout, nanti mungkin uji ke 1040, dia retest lagi, baru lanjut naik lagi. Mudah-mudahan ya. Jadi ini oil and gas kuat, termasuk kuat di kala IHSG yang dropnya gila-gilaan. Ya, Bapak Ibu ngerasain sendirilah. Oke, dan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang mau join grup Telegram,
bisa lihat di deskripsi. Saya saya sematkan di sana. Oke, selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 316 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA masih tipis, bandar asing ini masuk tipis, bandar lokal ini ada masuk lumayan. Elsa dia di akumulasi yang beli ada GR, AK, YU, XC, dan jualan CP, PD, YB, BQ. Ini ada akumulasi dari GR ya di harga-harga sekarang. Nah, kalau Elsa sebenarnya trading Elsa nih bisa dibilang gampang-gampang sulit. Kenapa ya? Karena dia sering bikin rambut. Oke, tapi justru harusnya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Dengan cara gimana? Ya udah, kalau misalnya mau masuk Elsa, entry itu di bawah di antara 310 sampai 314. Ya, entry bisa di situ. Cut loss di mana? Kalau mau tipis, cut loss di 310. Ya, kalau minusnya mau tipis, kalau mau ketat. Tapi kalau nggak mau ketat, ya di bawah 300. Kalau sekarang di bawah 306. Kenapa? Karena ada EMA 200-nya untuk asa. Gitu. Oke, dan tapi tetap hati-hati. Kenapa ya? Karena ini dia potensinya masih bikin higher high, higher low, gitu kan? Higher high. Nah, ini belum tahu apakah akan bikin higher low baru lagi ya di area 290. Ya bisa juga. Kenapa ya? Karena ingat IHSG kita ini lagi porak-poranda dan menurut analisa saya IHSG kita bisa nutup gap di 6.700. Jadi harus hati-hati. Ya walaupun memang oil and gas ini kelihatan kuat, tapi kan kita nggak tahu juga karena udah panic selling ya pada jualan semua bisa juga gitu ya. Jadi bandar itu sekarang gampang kok kalau dengan kondisi seperti ini ya. Dia jualin aja 2%. Ntar tiba-tiba retail sendiri yang guyur gitu. Oke. Seperti itu Elsa. Lanjut selanjutnya ada Antam. Antam ditutup di harga 1820 dan perubahan harga minus 0,55%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume EMA, tipis sekali volumenya Antam makin lama. Bandar asing ini masuk tipis, bandar lokal ini masuk tipis. Antam dia netral, yang beli ada AK, AT, BK, SQ, yang jualan YP, ZB, CDR. Ini ada bandar ya AK, ETA, BK yang masuk. Untuk Antam, ini juga saya udah bilang ke grup ya. Jadi Antam ini berat sekarang untuk rally kencang. Ya jadi dia itu kadang bikin pattern, tapi digagalin gitu. Ya digagalin karena apa? Mau buang retail ini kayaknya. Ya mau buang retail. Padahal kan Antam sekarang di beritanya fokus untuk dia udah buka usaha sendiri untuk menangani nikel gitu kan, anak perusahaan. Nah, apakah itu tapi tidak berdampak positif di sahamnya gitu. Ya, tidak berdampak positif di sahamnya dan harus diingat IHSG kita ini nikel Antam ini juga kena ya, kena dorong ke bawah, nggak kayak Pegas gitu. Ini kena dorong ke bawah. Ya jadi kalau Bapak Ibu cek sebenarnya ini justru dia petting. Ya petting. Petting maksudnya ya bikin jalur ya. Nih, high, low. Nah, ini dia udah bikin low baru. Ya, jadi mau bisa sampai di sini, nutup gap terus membal ke area 1900-an, 930, turun lagi itu bisa untuk nutup gap selanjutnya. Dan kalau Bapak Ibu cek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa jadi membalnya baru di area sini. Nih ya, jadi ini juga ada gap di bawah untuk siapa? Antam. Nah, ini gapnya Antam. Nah, kalau mau ngomongin gap, ini sampai bawah nih, gap semua ini. Nah, cukup lebar. Itu ya. Jadi nggak tahu nanti low-nya ya. Kalau saya rasa sih ini harusnya dia udah ada technical rebound di area-area 1780-an karena ini area psikologis dia juga nih untuk Antam. Nutup gap, membal, nggak tahu setinggi ini atau bahkan cuma sampai 1900 ya bisa juga terus dia turun. Kalau dilihat dari waving ya baru 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan buru-buru untuk masuk. Ingat, pokoknya ingat IHSG kita itu udah breakdown dari head and shoulder-nya. Oke, misalnya nggak sampai ke 6.500, tapi
ya ke 6.700 itu mungkin. Kenapa? Itu target dari head shoulder-nya IHSG seperti itu. Ya otomatis sama-sama kan terkena dampaknya. Oke, lanjut selanjutnya ada Inco. Inco ditutup di harga 6.700 dan perubahan harga positif 2,68%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume makin lama juga makin tipis Inco ini. Bandar asing tapi terus akumulasi, bandar lokal juga terus akumulasi. Inco dia di big akumulasi, yang beli BK, AK, BB, DR, yang jualan YP, BD, OD, CC. Ini memang Inco termasuk sakti dari sini ya, dari 12 September. Inco ini asingnya net buy. Nah, lihat ya, KZ, AKBK semua punya di 6.500. Dan Inco ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau trading, ya trading nikel, menurut saya mending di Inco. Ya mending di Inco udah daripada si Antam, karena Inco ini retailnya dikit, memang harganya premium ya, 6 ribuan. Jadi 670 ribuan satu lotnya, ya memang agak premium, tapi coba Bapak Ibu cek. Dulu patternnya sama ya Antam nih. Turun, naik, grounding. Nah, ini udah mulai beda di sini. Ya, di pad sini udah mulai beda. Ya, terlihat ya. Itu. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau cek nih. Ya, saya bantu dikit. Antam. Udah ya, Antam. Infonya kita ganti line. Nah, lihat ya. Ini ikut, ini dulu gerakannya sama. Turun, naik, naik, turun. Nah, nih. Pas di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Oke, nah ini ada apa gitu loh. Ini naik, ini turun, kelihatan sekali signifikannya. Padahal di hari sini coba di Bapak Ibu ceknya sama, gitu. Oke, nah memang masih bentar, tapi ya kita nggak tahu, gitu. Dan Inco ini yang menarik, asingnya akumulasi, gitu. Ya asingnya akumulasi, sedangkan Antam enggak, gitu. Ya ini mungkin Inco yang akan digoreng. Inco terdekat break 6.900-an ya, break 7.000 lah. Ya, anggap psikologis itu positif bisa ke 8.000 sampai 8.200 ya untuk Inco, mudah-mudahan. Dan ini seperti biasa, uptrend dan fondasi jangan sampai dijebol paling enggak. Nah, ini dia ada atap dan trennya dia kan kemarin masih ketahan ya, ini tinggal nunggu waktu, mudah-mudahan dia break seperti itu untuk Inco ya. Lanjut selanjutnya ada Adro. Adro ditutup di harga 3.950 dan perubahan harga minus 1,74%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini dua hari jualan. Bandar lokal juga 2 hari jualan. Adro dia di big distribusi yang jualan AKYU EPDR, yang beli ada BK, ZP, GR, CCYP. Nah ini AK jualannya gila-gilaan banget. Kita coba cek dari 5 September. Dari 5 September ada BBCS. Nah ini BK aja. Nah BK dia baru entry lagi ya, baru re-entry lagi. Ya BB-nya punya banyak banget di 4.000. Barangnya dia banyak banget ini di atas. Nah apakah akan pergantian? Nah agak sulit sebenarnya kalau bukan bandar asing ya yang gerakin Adro ini, karena cukup berat sahamnya. Nah kali ini saya lihat dari weekly, Adro ini dia potensi seperti ini sampai saat ini ya. Jadi jangan sampai dijebol. Mudah-mudahan triangle ini kuat, gitu kan. Descending triangle ya bahasanya, atau apa saya lupa lah, descending apa-apa. Nah kalau dia break ke atas potensinya ke 4.500. Kalau dia drop ke bawah potensinya ke supportnya dia di area 3.500-an gitu. Oke, dan ini ada gap ya, potensi untuk gap kalau dia breakdown. Jadi harus hati-hati. Ini juga udah satu ya, 1, 2, 3. Nah, udah triple top. Udah triple top dengan kondisinya dia sekarang yang sideways. Nah, gini. Oke. Seperti itu ya, Bapak Ibu.
untuk Android. Tapi kalau Android misalnya nanti fake out, keluar terus dia drop di 3.800 itu kan, atau 3.700-an lah, terus dia rally balik lagi naik masuk. Nah, itu menarik banget untuk Android. Berarti dia apa? Ya fake out, keluar, saat terbang ke atas. Bisa juga seperti itu. Oke, untuk Android. Lanjut selanjutnya ada ITMG. ITMG tutup di harga 42.125 dan perubahan harga minus 0,88%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing ini masih terus jualan, bandar lokalnya juga jualan. ITMG dia di normal distribusi, yang jualan AK, KI, SQCC, yang beli ada CS, AZ, NI, EP. Ya sama ya, 1, 2, 3, udah triple top. Dan kita cek weekly-nya, agak lemot. Agak lemot ya, jadi weekly-nya tuh dia candlenya merah. Ya, candlenya ini merah dari atas. Nah, itu 10 ke sini ya. Jadi dari sini, nah ada gini. Ya, ada jelek lah. Nah, ITMG ini juga kondisinya sebenarnya sama kayak Adro ya. Dia sideways gitu kan. Dan sekali sideways, dan kalau dia break dari neckline-nya ini juga bahaya. Gitu. Ya, jebol targetnya bisa ke 35.000 lagi, nutup gap sekalian. Ini ya. Dengan dari sini kalau dia break, nah mungkin ke area membalnya di sini. Seperti itu untuk ITMG. Lanjut selanjutnya ada PTBA. PTBA ditutup di harga 4.230 dan perubahan harga minus 0,47%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing ini masih terus akumulasi, bandar lokal ini distribusi 2 hari. PTBA tapi dia terakhir di peak distribusi, yang jualan KI, AZ, GR, CC, yang beli ada BK, ZP, CSRX, SQ. Nah, ini menarik ya, jadi saham-saham batubara bahkan sampai sekarang asingnya ini masih terus entry. Ya, masih terus entry, dan uh, ini masih terhitung kuat ya, dengan guyuran ISG kita yang separah itu. Ini masih termasuk kuat. Yang hancur lebur itu teknologi. Ya, yang hancur lebur itu teknologi. Dan PTBA ini dia bertahan di supportnya gitu kan. Masih bertahan di supportnya di 4.200-an. Dia pasti gagal nih nge-break out up downtrend line atap ya kan. Penannya dia. Jadi kalau ini di break, ini harusnya bisa lari kencang lumayan. Paling enggak potensi nguji ke 4.500 lagi kalau dia break ini. Sekalian break resisten di 4.350-nya. Gitu, ini ada akumulasi cukup oke ya, mudah-mudahan menariklah untuk PTBA. Lanjut selanjutnya ada SMDR. SMDR ditutup di harga 2.350 dan perubahan harga minus 1,67%. Kita lihat dari volume, ini juga mungkin tipis. Bandar asing ini udah mulai keluar hari ini. Bandar lokal masuk tipis-tipis. SMDR dia di small akumulasi, yang beli ada YP, CCK, ZTH, yang jualan AK, BK, NI, YU. Nah, ini bandar yang jualan. Nah, begini ada retail ya. Baik, untuk SMDR sendiri, bentar ya, ini sebenarnya kita langganan cuan banget ya SMDR. Langganan cuan 1, 2 cuan semua di sini. Puji Tuhan. Tapi ini sekarang kita hold dulu. Ya, hold dulu, sabar dulu untuk SMDR. Kenapa? Karena dia nggak kuat nih. Ini saya hapus ya, kemarin udah. Ini nggak kuat dia di yang kemarin jadi support gitu. Ini dia membal di sini ya kan. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek sendiri. Dia sempat reject, ternyata drop. Nah, dia juga sempat reject di sini, begitu breakout di atas. Ini drop ya, drop menguji, drop nggak kuat, turun lagi. Nah, jadi sabar-sabar dulu. Potensinya dia kalau dia belum bisa break, ini masih jelek. Tapi kalau dia tiba-tiba ada volume terus breakout, nge-break ini pena segala macam, ini bagus. Gitu.
ya. Untuk si SMDR ini bisa dibilang sebenarnya fake out juga. Ya, kalau kita lihatnya ini bisa terlihat sideways juga sebenarnya nih. Itu kan. Mana ininya? Sampai sini. Nah ya, dia ini fake out sekali, rally kenceng gitu kan. Drop tapi di sini kan ada penan. Kalau dia jebol lagi, ini udah jelek. Tapi kalau dia bisa naik ke atas, wah ini bisa rally nih SMDR. Dan perlu diingat, akumulasi bandarnya juga masih bagus sebenarnya. Tinggal dilihat aja mau di mana ya. Kalau batu baranya naik, harusnya SMDR ngikut dikit-dikit. Seperti itu. Oke, untuk SMDR. Lanjut selanjutnya ada UNTR. UNTR tutup di harga 33.750 dan perubahan harga positif 4,81%. Kita lihat dari volume, dia volumenya luar biasa. Bandar asing ini luar biasa ya. Bandar lokal juga masuknya oke banget. UNTR dia di akumulasi, yang beli AK KZZPBK, yang jualan YU AZGR YP. Nah ini sebenarnya super duper menarik untuk UNTR. Ya, dia terus diakumulasi, bahkan coba kita cek aja dari tanggal 4 Oktober. Dari 4 Oktober ini, lihat berapa? 400 miliar sendiri di 32825 itu. Nah, UNTR ya UNTR ini potensi kemarin ya head and shoulder gitu kan. Tapi dia di neckline-nya juga malah mantul dan malah diakumulasi gila-gilaan. Nah, kalau dia bisa break ini mantep banget sih. Serius. Nah, ini ya. Kalau dia bisa break, ini potensinya untuk UNTR ini bisa ke sini. Nah, bisa ke 37.500 untuk UNTR. Seperti itu. Ya, dengan ada akumulasi seperti ini good banget UNTR. Oke, UNTR mudah-mudahan bisa ke 40.000. Lanjut, selanjutnya ada Hexa. Hexa ditutup di harga 5.625 dan perubahan harga minus 2,17%. Kita lihat dari volume, di bawah volume MA, bandar asing ini terus jualan, bandar lokal ada masuk tipis setelah ada jualan. Hexa dia di small akumulasi, yang beli ada LG, KZ, GRAG, yang jualan PD, AK, CCDH. Ya, Hexa kemarin kita sempat masuk ya di sini, tapi cuma dikasih TP1 aja. Habis itu ternyata langsung drop ya kan. Jadi ya di bawah 6.000 angka psikologis. Begitu jebol ya udah tara dah ya. Nah, untuk Hexa sebenarnya di area ini area supportnya Hexa juga nih. Ya, ini neckline-nya. Dan kalau kita change ke weekly bisa nggak nih? Nah, bisa ya. Nah, ini weekly, ini dia sebenarnya potensi double top, crab ya. Crab. Kalau naik ini apa ya? Nah, intinya dia seperti bikin ini ya, neckline double top tapi lebih rendah lah. Nah, dia uji neckline di sini. Kalau ini jebol, ini bahaya. Oke, kalau ini jebol, potensinya dia kalau ke neckline dari topnya dia gitu kan. Nah, Hexa ini bisa sampai ke 3.600 lagi. Ini bahaya banget makanya. Kalau confirm gitu ya. Nah, ini tapi kalau misalnya dari tingginya wave-nya dia gitu kan, terus dia breakdown. Nah, breakdown ini potensinya dia balik ke 5.000 dulu. Gitu, dan 5.000 ini juga Bapak Ibu bisa cek area resistnya dia kuat yang sebelumnya. Gitu. Jadi terdekat coba kalau Hexa sabar ya, sabar tunggu aja di 5.000-an kalau misalnya masih punya Hexa. Seperti itu. Oke, ini secara weekly dia jelek candlenya. Tapi mudah-mudahan bisa juga ya. Ini dia ada ketahan Fibonacci di 55. Jadi ini angka Fibonacci ya. MA 55 ini ya ketahan. Kita lihat besok kalau dia ada pembalan terus bisa masuk lagi ya. Good banget sebenarnya.
Oke, nah dan ini ya, bisa jadi sebenarnya jadi contoh juga untuk, sideways yang fake out-nya ke atas. Ini ke atas, nah ini kalau dia drop, ya potensinya ya turun sesuai tingginya juga gitu. Nah tinggi sideways-nya dia, tuh. Nah ya kan potensi ke 4.500-an lagi. Ini Bapak Ibu cek, ini juga area supportnya dia sebelumnya, gitu. Tuh ya, gitu. Oke, jadi sabar aja untuk Hexa dulu, ini banyak banget target penurunannya. Jadi ya kalau membal di support ya syukur-syukur gitu kan. Tapi kalau ini gagal ya turun dulu ke bawah. Oke, lanjut saja ada MDKA. MDKA ditutup di harga 3.660 dan perubahan harga minus 2,4%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini terus jualan, bandar lokal juga jualannya terakhir. Di MDKA dia di big distribusi, yang jualan ZP, CS, AKPD, yang beli ada BK, CC, YPRF. Nah, untuk MDKA sendiri ini dia breakdown. Nah, breakdown masih bikin low baru lagi, Nah, gini, ini tergantung view kita ya, tergantung view kita. Bentar, gini. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Atau 1, 2, 3. Tiganya nggak tahu di mana. Ya, 4 baru ini. Baru naik. Itu. Ya, tapi ini mudah-mudahan udah waving kelima, mudah-mudahan. Ya, nah, gini kan juga bisa. Ya, jadi mungkin MDK ini mengarahnya masih ke area 3.500 untuk tutup gap. Atau bisa juga ke 3.350-nya dia bikin double bottom ya super besar gitu. Sekalian nanti nunggu isu-isu oke ya kan, dia turun dulu, naik segala macam baru nanti digoreng. Bisa juga jadi untuk MDK sekarang sabar-sabar dulu, siapin cash kalau nggak mau cut loss, tunggu di area 3.500 sampai 3.350. Mudah-mudahan nggak dibawa turun lagi. Seperti itu. Oke, jadi ini kalau kita cek coba ya. Kita cek dari sini ke neckline-nya. Ini bisa sampai nih. Nah, turunnya dia aja tuh bisa sampai ke 2.900 lagi loh sebenarnya. Jadi masih harus hati-hati. Ya, masih harus hati-hati. Ini yang satu. Ini yang kedua ke neckline sini. Nah, ini juga kurang tipis sebenarnya. Ke 3.200-an. Ya, seperti itu untuk MDKA. Lanjut, selanjutnya ada Harum. Harum ditutup di harga 1.725 dan perubahan harga minus 0,29%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing terus distribusi, bandar lokal ini 2 hari masuk. Harum dia di normal akumulasi, yang beli ada CC, YU, YPKZ, yang jualan BK, AZ, FZ, MG. Untuk Harum sendiri, ini akumulasi tapi volumenya tipis. Ya, perlu diperhatikan. Akumulasi tapi volume tipis dan dia ini area sideways-nya cukup lebar. Ya, dia pembalikan arah, ingat ya, saham reversal itu butuh pattern. Nah, ini dia patternnya di sini double bottom, ya kan? Patternnya double bottom, dia break, dia naik. Nah, ini sekarang dia mengarea sideways. Oke, dan sideways-nya dia ini kalau Bapak Ibu cek memang terkadang bikin fake out atas bawah. Ya, ini bawah, ini atas gitu kan. Nah, ini sekarang dia di dekat support. Oke. Untuk Harum ini sebenarnya masih harus wait and see sih karena ini bandarnya masih terus distribusi gitu. Cuma kalau misalnya nanti ternyata di area support bandar tiba-tiba entry, ya kan bisa juga ada kemungkinan seperti itu.
Ya, jadi kalau misalnya mau masuk sekarang, cut loss ketat di bawah 1680. Cut loss ketat. Ya, dan cut loss konservatifnya di bawah 1580. Seperti itu. Nah, ini dia ada uptrend lain juga dari lama banget ya. Ini yang ngejaga harum dari bawah. Nah, ini ya hati-hati nih kalau sampai dijebol gitu. Ya agak mengerikan juga nih. Bentar, tak gambarin yang lain. Nah, jauh ya. Ya, ini jauh nih. Nah, ini pasti inilah, pasti mana trend line. Jadi ada dua ini gitu ya. Kalau dia jebol 6680 ya ini bisa jelek. Bisa ke 1500 lagi sekalian tutup gap. Ya jadi ini banyak banget saham-saham yang berpotensi tutup gap di bawah dengan seiringnya ISG yang menutup gap. Jadi kalau saran saya sebenarnya wait and see dulu, gak usah buru-buru. Ya kita pasti dikasih kesempatan cuan, sabar. Gitu. Saya pun ada cut loss gitu ya di Goto, tapi nggak semua. Ya saya cut loss di Goto, lumayan juga cut lossnya dalam. Tapi saya siapin cashnya, belum saya beliin. Nah, saya fokusnya tunggu Tekno ada pembalikan baru masuk. Nah, jadi begitu juga dengan Bapak Ibu yang mungkin udah punya saham-saham yang tadi saya bahas gitu. Sabar dulu aja kalau memang gak mau cut loss. Oke, anggap aja ya jadinya trader, ya jadi invest nggak apa-apa. Tapi punya strategi. Jangan berharap-harap tebar fear, bukan tebar fear apa, tebar, oh ini bagus potensinya udah daerah support segala macam. Ya kalau misalnya seperti itu, ya monggo analisa sendiri gitu. Ya, kan nggak perlu jadinya liatin analisa orang kalau memang percaya dengan analisa sendiri. Ya kalau saya sih ngomong apa adanya lah, Bapak Ibu tahu sendiri. Saya bilang turun ya potensinya turun gitu. Ya. Kalau analisanya turun ya saya udah ingetin, tapi kalau dia mantul ya kan alhamdulillah puji Tuhan gitu kan. Eh membal. Oke, seperti itu ya untuk Harum ini area support 1680. Bagus-bagus kalau dia bisa naik lagi ke area resist, cuma kalau melihat pasarnya agak berat. Lanjut ada MPPA. MPPA tutup di harga 125 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume ini juga makin tipis. Bandar asing hari ini masuk tipis terakhir. Bandar lokal juga terakhir masuk tipis. MPPA dia di big akumulasi yang beli AK, YP, AG, XC, yang jualan LG, PD, EP, KK. Nah, ini ya. Jadi udah ada indikasi head and shoulder kemarin di awal dan dia di sini agak kuat setelah target satu penurunannya ini tercapai. Ini kan target satu nih. Nah, tercapai ya, pas banget tuh. Ya kan, terus dia ada perlawanan, ya double bottom, naik, ternyata uji sampai sini. Nah, terus habis itu potensi untuk cup and handle untuk naik ternyata gagal. Dan ini benar-benar pas di pucuk langsung gagal. Gitu. Nah, kita cek. Jadi ini kalau dilihat tipikalnya ntar. Ini berarti dia yang shoulder kiri. Ya, shoulder kiri. MPPA bisa sampai ke 68. Ya, shoulder kiri. Gitu. Nah, kalau yang tengah ini udah minus ini pasti fix. Nah, jadi kalau saya ya, ini mungkin Bapak Ibu bisa terapkan juga. Kalau saya head and shoulder itu biasanya agak agak jarang ya, persentasenya agak jarang untuk dia turun ke bawah yang full di sini. Ya jadi kalau misalnya seperti ini Bapak Ibu bisa pakai, ini kan satu udah kelewat ya. Satu udah kelewat. Nah, pakai yang kedua. Yang kedua itu ada di 68. Terus gimana untuk pastiinnya? Kita punya namanya Fibonacci. Kita tarik. Nah, ini masih di 48, masih belum kelihatan. Nah, tetapi nih Bapak Ibu lihat. Dia tertahan pas di Fibonacci 1618-nya.
Jadi mudah-mudahan untuk MPPA ini ada perlawanan gitu ya, ada perlawanan. Kalau kita lihat waving-nya, ini sebenarnya udah waving ke 5. 1, 2, 3, 4, 5 pas di sini, tapi kurang panjang. Gitu. Kurang panjang. Nah, kalau panjang tadi sampai 70-an. Nah, ini dia mungkin gitu. Ya. Bapak kenapa ngarepin sahamnya turun? Bukannya gitu. Ya, saya juga pernah diomongin gitu ya, omongin lah, Pak, itu wavingnya 5 harusnya lebih panjang. Ya memang harusnya seperti itu. Tapi ya kalau misalnya dia mau buatnya pendek, ya mau gimana gitu. Nah ini supportnya di sini ya. Support historicalnya tadi 84. Oke. Tuh ini 113. Ini area-areanya dia nih. Mantul-mantulnya dia. Nah mudah-mudahan ya cuma sampai 84 inilah. Gitu. Tapi kalau ini jebol ya turun agak dalam. Oke, kalau misalnya itu ini pas di situ ya. Kita coba cari lagi nih. Saya tutup. Kita cari high low baru. High low sebelumnya itu di sini. Oke. Nih 95. Ini ada 74, 61. Ya jadi mungkin nanti dari area sinilah mudah-mudahan untuk MPPA. Gitu. Nah, ini tapi ada candle-candle sebenarnya pembalikan arah, cuma kalau dilihat dari wavingnya juga Bapak Ibu bisa lihat ya, terlalu pendek. Potensinya masih turun sebenarnya. Tunggu aja di area 110-an untuk MPPA. Oke, lanjut selanjutnya ada LPPF. LPPF ditutup di harga 4110 dan perubahan harga minus 2,61%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini, bandar asing ini udah jualan lagi. Bandar lokal juga jualan. PPF dia di normal distribusi, yang jualan AKTP, PKZP, yang dari CS, AG, EPRX. Nah, ini LPPF double bottom, dia breakout gagal. Oke, dia breakout ini gagal dan dia masih tertahan di area resist. Ya, bisa dibilang ini area resist. Oke. Jadi dia masih konsol di sini. Kalau Bapak Ibu perhatikan dia membentuk penan gitu ya. Bentuk penan. Nah, kalau dia berhasil breakout, ini bagus. Kan dia naik, dia rounding, targetnya naik ke sini. Oke, ya ini bisa ke 4.700 lagi. Tapi kalau turun potensinya LPPF bisa ke 3.600-an. Seperti itu. Dan ini areanya dia juga nih, pantulan. Ya, area pantulannya sih LPPF. Area fake out-nya dia. Gitu. Ya ini area fake out. Jadi sideways di sini ada fake out, langsung terbang. Baik, saya rasa seperti itu ya Bapak Ibu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Ini saya rekaman jam 11 malam lebih. Jadi mudah-mudahan masih ada yang nonton gitu kan. Dan tetap hati-hati saran saya. Tetap waspada. Tetap waspada. Kalau memang belum waktunya untuk trading ya udah nggak apa-apa. Kalau yang mau belum cut loss ya nabung dulu. Kita serap di bawah lagi. Nggak masalah. Ya risikonya orang beda-beda. Nggak ada trading plan yang salah sebenarnya kalau Bapak Ibu mengikuti trading plannya. Oke, yang salah kalau nggak ngikutin trading plan Bapak Ibu rencananya. Rencana mau cut loss di 100, karena nggak mau cut loss ya tunggu di 5, nunggu 80. Oke, 80 average down. 80 nggak Bapak Ibu average down. Ternyata sahamnya naik ke 90. Bapak Ibu tetap nggak bisa keluar. Nah, itu juga salah. Seperti itu ya, itu yang salah. Jadi yang salah adalah karena kita nggak disiplin sama diri kita sendiri. Seperti itu, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.